Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir di acara webinar MIKTI yang ke-12. Jadi di sini webinar MIKTI yang ke-12, sebelum kita masuk atau kita mulai ke webinarnya, aku mau jelasin dulu sedikit dan mau perkenalan sedikit dulu. Kenalin, nama aku Nabila Irsyaf, kalian bisa panggil aku aja Nabila, dan aku di sini yang bakalan nemenin sampai akhir acara. So, jadi buat kalian di sini yang belum tahu tentang MIKTI, aku mau jelasin sedikit kalau MIKTI itu merupakan komunitas industri kreatif digital Indonesia yang bergerak pada wadah berkumpulnya untuk seluruh masyarakat yang berfokus pada perkembangan industri kreatif digital. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi pada mau mengembangkan startup, itu bisa banget join bareng MIKTI karena MIKTI punya inkubasi virtual namanya MIKTI Start. Terus, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang juga pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung aja follow sosial medianya Info MIKTI atau langsung follow @dunia startup tentang MIKTI Start. Jadi jangan tunggu apa-apa lagi, setelah selesai webinar langsung aja follow. Dan setelah itu, sebelum kita masuk nih, kalian udah tahu nih kira-kira MIKTI siapa yang bakalan ngisi webinar kali ini dan narasumbernya siapa. Jadi sebelum masuk, aku mau kasih tahu dulu kalau tema kita kali ini adalah tentang importance of design thinking in building a startup business. So, kalau buat kalian punya pertanyaan-pertanyaan tentang seputar design thinking, atau mungkin ada yang mau ditanyain juga buat kakak-kakak Froyonionnya, bisa langsung aja di kolom komentar ditulis. Kalau misalkan pengen on cam, jangan lupa pakai icon angkat tangan dulu, biar nanti bisa aku lihat dan aku tunjuk siapa yang bisa buat on cam dan nanya langsung. Gak usah nunggu lama-lama lagi, kita bisa langsung aja dengerin dan kita sambut. Ini dia, ada Kak Aswin dan Kak Mario dari Froyonion. Halo semua. Halo. 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 Jadi gimana nih, Swin? Mulai nih. Boleh, perkenalan dulu mungkin kakak-kakaknya. Oke, ya udah. Coba kita langsung share screen aja berarti ya. Boleh. Oke. Sen, bro. Yuk. Ya. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita bersama MIKTI. Jadi pada malam hari ini gue sama Mario ingin sharing tentang pentingnya bagaimana kita tuh menggunakan design thinking ketika membangun sebuah startup bisnis gitu. Meskipun gini ya, untuk disclaimer, kita di Froyonion sendiri bukan sebagai yang punya-punya. Jadi penjelasannya adalah, halo, gue Aswin, dan gue Mario. Gue lulusan industri desain produk dari ITS 2014 sampai 2019, dan gue di Froyonion sebagai visual storyteller, aka video editor, aka podcaster, aka yang megang merch-merchan lah. Oke, sok sibuk berarti ya ceritanya ya? Iya. Betul, sok sibuk. Setelah kalau misalnya kenalin, gue Mario. Kalau gue misalnya tadi Aswin lulusan ITS, gue dari Bandung, dari ITHB, angkatan 2014. Kalau misalnya gue sebagai di Froyonion itu sebagai apa? Video editor, cuman sekarang lebih fokus ke sebagai brand planner sih. Jadi katakanlah mungkin bikin konsep atau apapun yang berhubungan sama produksi brand. Yap, gitu. Oke, sebenarnya gini, malam ini gue pengen sama Mario tuh sharing tentang, karena kita ngomongnya tentang design thinking dan membangun sebuah bisnis, pendekatan kita sebagai seorang desainer, khususnya gue sama Mario kan nih sarjana desain nih, hitungannya bachelor degree lah. Jadi lebih pendekatannya lebih secara kreatif kali ya? Betul. Bukan secara yang benar-benar pure bisnis gitu? Yap, betul banget. Oke. Nah, ini sebenarnya gue sama Mario pengen sharing benar-benar personal dari kita masing-masing, pertama dari gue. Jadi di tahun 2013 sebelum masuk kuliah, sebelum masuk kuliah, gue udah ditarik sama senior gue tuh untuk membuat sebuah production house. Namanya ada People Film di Surabaya kayak gitu. Terus ternyata nggak work, dimana gue di situ belum ngerti cara, anjir gue capek-capek ngerekam di baris gini. Akhirnya gue merasa, keluarlah, gue nggak paham apa itu bisnis bullshit dengan bisnis kayak gitu. Terus masuklah di tahun 2015, gue mau nangkep. Kalau itu di mute dulu, guys. Karena santai sih, kan santai. Ya itu, di tahun 2015 atau 2016, gue sama teman-teman gue mengikuti sebuah lomba video yang diadain sama salah satu perusahaan swasta di Jakarta, dan kita menang tuh juara 3. Akhirnya di situ kita mikir, anjir ini kayaknya kalau kita bikin sebuah rumah produksi bisa nih dicuanin kayak gitu.
setelah berjalan, akhirnya kalau ditanya lancar, nggak lancar. Cuman ya gitulah, intinya setiap orang pasti pengen bikin sebuah, ibaratnya kayak anjir, gue pengen deh membuat sebuah bisnis yang hitungannya itu buatan gue sendiri, itu visi gue kayak gitu. Karena menurut kita sebagai waktu itu kan masih ya apa ya, kalau misalnya ngomongin soal sudut pandang mahasiswa desain, kayak misalnya gue DKV dan Aswin itu desain produk, kita kan maksudnya punya kelebihan dalam hal mungkin teknis editing, fotografi dan videografi, di mana waktu zaman kuliah itu tuh menjadi salah satu acuan skill yang kayak ini nih maksudnya kan waktu zaman itu fotografi dan videografi itu masih naik. Jadi kalau misalnya menurut kita sendiri adalah waktu orang secara mahasiswa yang udah dapat freelancer, udah dapat pemasukan di luar kampus itu, misalnya kan di luar kampus sudah dapat freelancer, itu masih kepikiran pengen ngebangun sesuatu yang lebih gitu, entah itu tim lebih kecil atau tim personal, di mana kita berharap ini tuh bisa jadi gede nih dengan video gitu. Jadi makanya kita berasumsi adalah kayak semua orang tuh sebenarnya pasti pengen punya bisnis lah, bisa dikatakan bisnis kecil-kecilan sekali gitu. Kita pengen coba. Kalau itu tadi dari gua nih. Nah, kalau misalnya ngomongin soal bisnis kecil-kecilan yang pernah kita alami saat kuliah tuh, udah pasti kebanyakan 3. Pertama itu event dokumenter. Kayak zaman-zaman kuliah tuh mungkin kayak nge-shoot Sweet Seventeen, atau kayak prewed, difoto-fotoin, video-video yang katakanlah lebih ke event lah, antara wedding atau enggak kayak Sweet Seventeen gituan. Terus lama-lama juga mulai muncul kayak, kita bikin video production nih gitu, kayak bener-bener keren, bikin film pendek untuk dikompetisiin, atau enggak emang bener kayak ada yang, gue pengen bikinin company profile dong gitu. Soalnya kan sebagai mahasiswa menurut gue nggak menutup kemungkinan di mana lu bisa dapat komersial project gitu, karena banyak brand atau banyak orang-orang yang butuh jasanya lu tuh kebanyakan sebenarnya mahasiswa, karena mungkin kalau misalnya dibilang katakanlah pasar, mungkin harganya lebih rendah daripada profesional, tapi itu juga nggak, ya kita sebagai mahasiswa juga kayak udah aja, mumpung ada kesempatan kenapa nggak buat belajar kan, katakanlah kayak gitu. Dan itu aja kita kayak udah nyemplung ke ada rasa kayak anjir, gue udah masuk ke industri kreatif nih, udah masuk ke secara industrial, gue dibayar secara profesional kayak gitu. Iya, jadi ada banyak komersial project juga waktu itu, kayak misalnya waktu itu gue sempat ngambil komersial project nasional juga dari pemerintah Cimahi, dan waktu gue dapet itu secara pribadi itu kayak wah ini sukses nih Swin, kayak menurut gue ini bisa jalan yang lancar lah gitu buat kedepannya, ya kita punya tim sendiri, misalnya produksi house dan lain-lain, tapi bukan PH ya, bener-bener PH ya, kayak PH-PH-an lah gitu, kayak kolektif dari semua mahasiswa. Dan dengan segi-segi pemasukan segmen yang banyak ini, kayak dapat event, dapat video production, komersial, kita positif ini tuh bakal jalan gitu. Mungkin bisa jadi startup lah gitu, startup bisnis produksi. Cuman masalahnya adalah kayak apakah itu lancar sih? Iya. Iya nggak sih? Masalahnya kan itu kan, apakah ini selamanya tuh bakal lancar? Apakah selamanya lu bakal dapat klien? Apakah selamanya lu tuh bakal sustain sama tim lu yang mungkin segitu aja gitu kan? Ternyata enggak, karena masalah-masalah yang waktu itu sering terjadi, terutama misalnya dari kita sudut pandang orang kreatif yang mungkin masih secara kecil lah, kayak masih stay small dan kolektif. Pertama tuh udah pasti kayak, kita udah nggak satu visi bro gitu. Lama-lama tuh ada anggota yang pasti kayaknya kita udah nggak sama lah pandangannya lah. Lama-lama keluar kan. Kayak ibarat gue waktu kuliah, masih ada yang masih kuliah, nggak lulus-lulus, gue udah lulus. Anjir lu sebenarnya niat nggak sih ngerjain startup kita bersama-sama? Duh sorry bro, gue masih ada prioritas kayak gitu-gitu. Udah beda visi tuh kayak gitu-gitu. Terus ada lack of management, kayak kita kan ibarat ketika lu memimpin orang-orang kreatif, beda dengan memimpin orang-orang yang hitungannya kayak, oke, lu ngikutin SOP-nya kayak gini-gini nih. Ketika orang kreatif, banyak orang yang bilang orang kreatif dibebaskan, orang kreatif kayak gini-gini. Sebenarnya enggak juga. Ada cara tertentu untuk mengatur orang kreatif. Nah, kayak gitu, di situ kita lack of management. Kayak nggak ada orang yang bagian nge-manage kita, ngatur jadwal, bla 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 kayak gitu. Terus kayak ketika kita ada satu fase di mana anjir lah ternyata yang kita bikin gitu gagal. Ya udah bubar karena kita masih ada idealis kayak gitu-gitu. Nggak menguntungkan nih, nggak ada benefitnya. Apalagi ketika kita ngomongin millennials yang itu generasi yang instan, kalkulatif, apapun dihitung, apapun ini benefitnya buat gua apa nih kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah jatuh sekali bubar. Dan yang paling terakhir biasanya adalah ya bad marketing gitu. Ketika visi udah sama, manajemen udah bagus, terus kayak kita tahan banting, tapi kita nggak tahu tuh cara jualannya gimana. Karena menurut gue itu permasalahan yang mungkin harus diselesain juga sih buat katakanlah mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang bisa menghasilkan penghasilan dari kreatif. Itu tuh mungkin orang lebih terpaku kayak gini Swin, kayak ya gue mah desain aja gitu, gue nggak perlu mikirin bisnisnya, gue nggak perlu mikirin marketingnya. Padahal sebenarnya desain tuh nggak selamanya tentang visual. Kayak gitu kan. Sebenarnya lu butuh tahu cara marketingnya bener juga loh, cara jualnya kayak gimana biar itu bisa sustain. Dan itu menurut kita
ini tuh apa ya, kayak masalah-masalah yang umum lah yang bakal kalian temuin kalau misalnya kalian pengen bikin suatu startup, katakanlah startup gitu. Karena jujur aja ketika kita ngomongin orang-orang kreatif, nggak jauhannya dengan apa itu idealis gitu. Ketika gue nggak mau lah ini udah amat laku nggak laku, yang penting gue berkarya, ya apakah bisa sustain, apakah bisa bertahan kayak gitu. Nah ntar kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Tapi masalah yang utamanya itu sebenarnya dari 4 yang ini ada satu Swin, yang pasti kayak ada lah gitu momen-momennya, yaitu ini bro. Oke, iya, kayak nge-stuck gitu kan. Akhirnya waktu kita udah kumpul-kumpul, lama-lama mungkin kok proyekannya dapet ini doang nih, kayak secara kebutuhan tuh kita mulai meningkat, kayak mungkin ada yang kepikiran kayaknya kita butuh gear baru, atau mungkin kita butuh tenaga kerja baru dan lain-lain, tapi lama-lama tuh stuck gitu. Ada mungkin pertanyaan yang mungkin menurut kita relate adalah kayak, aduh ini bikin apa lagi bro gitu, atau enggak lu ada ide baru lagi gak nih, kita gini-gini aja. Terus kayak misalnya biar gak sama kayak yang lain gimana ya, karena ini juga salah satu masalah yang waktu gue alamin waktu gue kuliah juga, yang gue bikin katakanlah kolektif produksi naskah gituan, itu lama-lama tuh banyak yang bikin kayak juga di berbagai kampus, nggak harus kampus sih, kayak banyak kolektif orang-orang yang ayo kita bikin freelancer kayak bikin PH juga, kayak ngeliput dokumenter juga dan lain-lain. Ini banyak nih, itu jadi banyak saingan, mungkin saingan yang ngomongnya, kayak pasarnya makin banyak. Ini kita harus bikin beda nih dari yang lain nih. Gitu. Apalagi waktu itu ketika kita tahu cuan dari wedding tuh lumayan juga nih. Cuman ketika kita dibenturkan dengan gue pengen inovasi, bosen nih gini-gini terus gitu. Ya itulah kayak ujung-ujungnya ya udahlah ini stuck lah, kayak bingung mau ngapain gitu. Ngapain lagi gitu kan. Intinya inovasinya apa nih gitu. Kudu piye gitu kan. Ya udah, sebenarnya kalau ngomongin soal design thinking sendiri itu nggak akan jauh dari mungkin kata inovasi. Dimana kalau misalnya waktu itu kita baca-baca, ada orang namanya Guy Kawasaki tuh ngomong jump to the next curve. Dimana lu kalau misalnya lu stuck, lu tuh harus jump to the next curve. Katakanlah mungkin kalau misalnya ngomongin soal printer, mungkin ada yang relate juga, kayak printer kan zaman dulu masih itu ya, kayak titik-titik gitu kan. Lama-lama dia jump to the next curve adalah printer tipe inkjet. Laser ya? Enggak, yang inkjet itu yang masih diinfus dan lain-lain. Sampai sekarang jadinya laser. Itu tuh katakanlah itu yang dibilang jump to the next curve. Kayak misalnya lu sampai misalnya dulunya tetap aja gue pengen pakai printer yang inkjet, printer yang dot matrix itu, yang titik-titik itu yang udah jadul banget, lu bakal tetap kalah sama yang udah lu butuh inovasi lebih. Dan itu kayak banyak banget terjadi di brand-brand seperti yang kita tahu kayak Kodak. Kodak sendiri tuh kayak dia selalu menurut gue nih secara strategi bisnis dan kawan-kawannya, dia mikir gue tetap pengen yang analog nih, gue pengen tetap kayak ya ini udah menurut gue udah paling bagus, udah termutakhir lah kayak gitu-gitu. Cuman emang waktu itu pada zamannya Kodak tuh kayak mungkin people main itu kayak kamera ya Kodak gitu, emang udah keren banget. Cuman dia tuh kayak alasan dia kayak nggak mau jump to the next curve tuh malah jadi kayak ngempatiin perusahaan itu sendiri. Karena zaman sekarang itu jadi gini, masalahnya Kodak tuh adalah dia nggak pengen digitalisasi. Dia pengen tetap stay analog aja gitu. Gue pengen punya masa sendiri, ya udah analog aja. Sementara yang kejadiannya sekarang adalah orang-orang tuh udah mulai pakai kamera digital, DSLR dan lain-lain. Dimana kayak ya lu harus mau nggak mau adaptasi dong. Kayak pasar lu udah mulai berevolusi. Kalau misalnya lu gitu-gitu aja ya lu bakal mati juga. Kayak gitu kan. Gue keinget malah sama kayak yang kasusnya Nokia sih. Kayak waktu itu Nokia mikir gue nggak mau nih pakai Android, buat apa Android kayak gitu. Akhirnya dulu Samsung pun ketika ketika waktu si Samsung itu mempertahankan Android, akhirnya sama Nokia kan ya Nokia jatuh gitu. Berarti langsung si Android ini secara nggak langsung, misal gue pernah lihat waktu itu kayak kurva si ini grafisnya gitu, grafiknya tiba-tiba Samsung tuh naik banget tuh. Padahal waktu zaman-zaman dulu, waktu zaman-zaman kita katakanlah SD SMP itu Nokia tuh udah jadi top mainnya kita lah gitu. HP tuh udah pasti Nokia, Samsung dan lain-lain tuh kayak ya secondary lah gitu kan. Tapi ternyata yang udah sustain keren banget Nokia tuh bisa kalah sama suatu hal yang mungkin berupa inovasi. Tapi Nokia sekarang muncul meme-meme yang ini yang nggak dibanting, nggak pecah. Ya itu kan cuma nostalgia doang. Kayak gitu. Ini contoh keduanya adalah mungkin kalau misalnya ngomongin soal yang tadi kan brand luar, yang kayak Kodak nih. Tapi kalau misalnya zaman-zaman yang mungkin rada lokal dikit, pasti pernah ngeliat inilah waktu zaman-zaman kecil kan, kayak ada dulu namanya rental DVD bro. Kayak rental DVD sama rental VCD itu dulu populer banget, kayak mungkin gue tiap minggu pasti minjem beberapa, gue tonton, gue balikin lagi kan. Nah, cuman lama-lama juga justru kayak kayak mungkin perusahaan jenis-jenis yang meminjamkan kayak gini juga bakal mati sekarang kan. Sekarang kan maksudnya ini udah nggak ada nih, bukan nggak ada sih, mungkin ada dikit, cuma udah nggak seramai dulu kan, karena dia nggak jump to the next curve lagi. Soalnya dia tergantikan sama Netflix.
Ya dong. Gue keinget yang ini nawarin ke Blockbuster malah. Iya, Blockbuster juga gitu kan. Iya. Blockbuster kayak gitu. Soalnya kalau ngomongin kayak sekarang, ini kan udah serba digitalisasi, di mana waktu lu pengen nonton, waktu zaman-zaman kata DVD itu, lu harus jalan dulu, lu harus keluar rumah, lu harus kayak pilih-pilih yang mana ya, terus ada tenggang waktunya nih, kayak lu harus balikin mungkin seminggu atau 3 hari. Sementara dengan dia Netflix itu bikin inovasi yang kayak tadi, sebenarnya kan tujuannya sama, dia pengen menginformasikan atau pengen nge-sharing soal ini hiburan lah, entertainment berupa hiburan film gitu. Cuman Netflix tuh ngasih lebih banyak kenyamanan, kayak lu nggak usah keluar rumah, lu tinggal streaming doang. Paling langganan ya itu udah ada jatuh waktunya sebulan. Jadi nggak terlalu ribet lah. Orang-orang malah tergantikan sama Netflix sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin soal tadi perusahaan-perusahaan atau contoh-contoh dari bisnis yang nggak mau jump to the next curve, di sini kita boleh tanya kalian nggak sih, kalau misalnya menurut kalian, apa sih misalnya perusahaan yang menurut kalian tuh inovatif gitu? Boleh 1 atau 2 orang nyalain mic-nya. Ada yang mau? Boleh dinyalain mic-nya mungkin? 1 atau 2 orang gitu. Kalau gue sih mikir yang perusahaan yang inovatif, Proenium. Di sini ada yang jawab nih Kak di chat nih. Oh, sorry. Katanya di chat ada yang jawab Gojek. Oke. Dia jawab. Ada lagi? Ada lagi? Ya menurut kamu ini inovatif banget nih. Gitu. Ini keren banget. Proenium. Itu udah. Itu tadi gimmick aja. Yang lain. Ruang guru katanya. Ruang guru juga cukup inovatif loh. Kalau ruang reka inovatif? Enggak, itu Maika. Kenapa? Maika. Oke. Ini studio ini ya. Desain ya di Jakarta. Oke, yaudah. Itu dia jawaban dari teman-teman yang, dan memang iya gitu. Kayak tadi ada yang ngomongin Gojek, Proenium, ada yang ngomong Maika, dan ruang guru itu sebenarnya inovatif. Cuma mungkin kalau misalnya ngomongin soal brand yang mungkin semua kan tahu, itu pasti ngomongin ini. Iya, kayak gini kan. Jadi yang tadi bilang Gojek benar, dia inovatif karena ya itu ya bikin suatu inovasi transportasi umum di mana dulu tuh emang harus keluar, tapi sekarang tinggal aplikasi doang. Kedua Tokopedia, tentang pengiriman. Ketiga Samsung yang tadi bilang. Yang keempat si Tesla tuh. Dulu Tesla tuh truk ya? Ini tuh sebenarnya model truk. Jadi model mobil dia yang sekarang ini, yang kayak Cyberpunk ini tuh sebenarnya model truk. Dan kalau misalnya lu pengen tahu adalah di Amerika itu truk tuh menjadi suatu kendaraan yang cukup diminati. Nggak kayak misalnya sekarang kan konotasi di Indonesia kan truk adalah ya udah tempat atau kendaraan buat barang lah. Tapi di sana tuh ada nggak juga gitu. Makanya kan truk ada Mercedes dan lain-lain. Cuman di Amerika tuh yang terkenal tuh Ford sebagai truk, tapi sekarang ada Tesla. Nah, waktu orang yang udah punya truk Ford ini, misalnya katakanlah truk Fordnya rusak lah, lu pengen ganti yang baru kan? Lu punya 2 pilihan jadinya sejak si Tesla ini ngeluarin. Antara lu upgrade ke model Ford yang baru, atau lu mending sekalian nyobainnya bener-bener pure baru nih, yaitu Tesla yang kayak gini. Itu kan kayak orang langsung tertarik kan, kayak daripada gue upgrade ke yang beda dikit, mending gue cobain yang sekalian beda experience-nya. Soalnya kan inovasi kan udah pasti ngehandle experience-nya gimana sih gitu, apa yang kita rasakan tuh sesuatu yang baru itu pengaruh. Dan inovasi nggak jauh dari eksperimen dan nggak jauh dari eksperimen. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya dari tadi ngomong inovatif, sebenarnya yang bikin mereka bisa inovatif itu apa sih sebenarnya? Banyak sebenarnya faktornya. Lu asal lempar aja. Ya udah, yang karena kita pendekatannya lewat desain nih, karena nggak semua itu berdasarkan apa yang kita secara konten lihat, ibarat kayak grafis, visual, kayak gitu-gitulah. Ada yang kayak perancang untuk misalnya sebuah masalah, yaitu desain. Nah, karena gini, ketika kita ngomongin desain, desainer sendiri adalah seorang perancang kan, dan erat kaitannya desainer itu problem solving. Ketika gue di pendekatan desain produk, gue disuruh menyelesaikan masalah di sekitar, ibarat kayak gitu. Dan gue menggunakan pendekatan, semisal pendekatan emosional atau apapun itu agar si permasalahan ini bisa beres. Sebenarnya sesederhana itu. Ketika misal nih, pintu rusak, jangan. Gue pengen rumah ini itu tertutup. Solusinya apa? Bikin pintu. Sebenarnya itu desain. Nah, sebenarnya itu desain. Ketika maju, gue kok pintu kok gitu-gitu secara fungsi ya. Akhirnya ada kayak pendekatan emosional gitu. Dibagusin material kayak di estetika kayak gitu-gitu. Dan ya intinya lu nggak perlu jadi sarjana desainer buat belajar desain.
Jadi intinya adalah yang tadi Yasin bilang, ya kenapa mereka bisa inovatif tuh ya karena ada desain di situnya. Dan yang kita pengen tekenin di sini adalah mungkin beberapa orang yang waktu dengar kata desain tuh sesuatu yang bentuknya visual, atau yang katakanlah ya benar-benar visual lah, gambar, motion, fotografi, fashion dan lain-lain. Sebenarnya nggak gitu. Kayak desain tuh definisinya tuh adalah apa kayak proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan masalah, ada solusinya. Dalam bentuk apa aja kan? Dalam bentuk produk, dalam bentuk visual dan lain-lain. Jadi di sini adalah kuncinya adalah dengan design thinking itu ya lu nggak usah jadi desain lah yang visual. Semua orang tuh bisa belajar desain sebenarnya karena itu metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau ngomongin soal design thinking sendiri, dia itu sebenarnya turunan dari desain itu sendiri. Dia ada suatu metode berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi kuncinya di sini adalah dia itu berpusat pada manusia atau pengguna, user center. Jadi ya benar. Jadi ya metode yang benar-benar user centric lah. Jadi dia benar-benar paham targetnya tuh kayak gimana sih orangnya. Jadi benar-benar didesain untuk orang itu. Katakanlah kayak gitu. Tujuannya adalah dia untuk menciptakan udah pasti sebuah inovasi, mau itu produk atau jasa dalam konteks ya bisnis ataupun sosial. Jadi sebenarnya metode design thinking itu secara definisi mungkin kayak gitu. Dan karena lo tadi ngomong ini merupakan user centris, kayak misal apapun itu berhubungan dengan lu menyelesaikan sebuah problem manusia kayak gitu atau apapun itu. Jadi gak jauh halnya dengan apa itu empati. Kayak ketika lu ngomongin template-nya sih kayak gini ya. Cuman ketika lu ibaratnya kita ngomong lateral thinking lah, nggak linear gitu. Nggak harus dari empati, empathize, define, ideation gitu-gitu. Jadi ini lu dengan gitu. Oh sorry bro. Soalnya kalau ngomongin soal desain thinking sendiri itu ada urutannya. Jadi katakanlah di sini tuh ada metode yang benar-benar ya ada urutannya lah. Katakan gini. Dan template yang kita tahu tuh biasanya kayak gini nih. Berawal dari empathize, kedua define, 3 ideation, 4 prototype, dan 5 test. Dan maksud sini adalah karena yang tadi Asun bilang ini tuh suatu metode yang benar-benar user centric, kita harus belajar empati dulu nih sama usernya. Kayak kita harus tahu apa yang usernya rasain, apa yang usernya tuh pengen sebenarnya. Nah dari setelah data-data yang udah lu kumpulin, oh ternyata yang user gua tuh pengen tuh ini, yang user gua tuh rasain tuh ini. Lu bisa apa ya? Sorry itu suara. Oh enggak, sorry. Lu bisa ngedefine atau kayak lu bisa tahu nih akhirnya nih masalah yang harus diselesaikan itu apa sih, atau enggak apa yang mereka cari itu apa sih, yaitu dia tahap define. Setelah udah jelas nih lu mau nyelesain apa, lu baru tuh muncul kayak yaudah kita brainstorming nih di proses ideation. Jadi kayak ada ide-ide tertentu dan lain-lain. Setelah ide-ide yang itu udah terkumpul, kita bikin kayak prototype-nya. Kayak prototype tuh mungkin kayak uji coba lah gitu. Mock up lah ya. Mock up lah, misalnya mock up atau enggak benar-benar benda yang lu pengen dummy gitu kan. Dan dari dummy atau mock up yang lu udah bikin, lu harus tes ke usernya sendiri. Kayak lu coba, nih usernya coba ini gitu. Kayak coba ini menurut lu kurang apa dah gitu. Oh ini kurang apa, bla 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 gitu. Nah sebenarnya kan terlihat simpel ya dengan kayak tahapan-tahapan yang udah linear gitu kan. Ya udah tinggal empati. Maksudnya kita tinggal nyari data, tahu masalahnya apa, bikin ide, brainstorming, bikin prototype-nya, yaudah kita testing ke usernya, dapat feedback, selesai gitu kan. Itu sebenarnya template-nya kayak gitu. Cuman pada kenyataannya mungkin bisa jadi kayak gini. Jadi yang tadi Asin bilang tuh ini nggak selamanya linear kayak tadi. Bisa jadi malah waktu lu bikin prototype itu sendiri, ternyata waktu bikin kayak kayaknya kurang sesuatu deh kayak mungkin tambahin ini, malah mungkin bakal ada ide baru. Balik ke ideation lagi, nanti mungkin prototype lagi. Dan apalagi mungkin ada juga mungkin skenario yang waktu udah testing, coba ini user nih gitu. Terus waktu usernya megang kayak gue nggak butuh ini gitu. Kayak contohnya mungkin di sini kayak kita misalnya bego-begoannya kita bikin es krim rasa Asun DC. Dimana kayak kita pengen ini es krimnya tuh hitam gitu misalnya, pengen gitu kan. Kita manis. Rasial banget lo yo. Itu manis bro gitu kan. Waktu kita ini coba ini si user gitu kan, orang yang emang suka masih Asun, suatu dia lihat, gue nggak peduli hitamnya bro, yang gue peduli itu rasanya. Terus kita kan sebagai si desainernya kayak, oh berarti nih salah define-nya kita tuh, kayak define-nya kita salah. Mereka tuh nggak mentingin visualnya, mereka tuh lebih pentingin rasanya. Oke kita cari ide lagi nih, rasanya mau apa nih, Asun banget. Itu contohnya katakanlah kayak gitu bego-begoannya. Dan semisal kalau gue nih pendekatannya dari desain produk, gue dulu mempelajari di fase empathize ini, gue mempelajari adanya ke metodologi desain kayak shadowing yo. Shadowing, terus apapun, semisal lu pakai survei kayak gitu. Shadowing itu kayak ibarat lu ngikutin keseharian itu dalam waktu sehari. Semisal gue kayak lu tadi ngomong rasa Aswin. Usernya kan ibarat orang yang suka sama Aswin. Ya, lu ngasih contohnya es krim Aswin sih. Jadi misal kayak gitu. Ya lu ngikutin dari ketika dia bangun, apa yang dia lakukan nih. Ternyata nge-start IG,
Wah gitu semisal, terus oh ternyata setelah ini dia ternyata mengikuti kegiatan gue yang ini dari internet kayak gitu-gitu itu sampai tidur lagi, oh ternyata dari hasil shadowing pada hari ini gue mendapatkan bahwa si penggemarnya Aswin ini peduli tentang Aswin itu hal yang ini kayak gitu itu akhirnya bisa jadi tambahin juga kan, ditambahin ke empathize-nya gitu. Jadi sebenarnya proses design thinking ini kenapa populer dan kenapa dibilang efektif sama orang-orang yang udah coba karena dia tuh berpotensi banget ngasilin ide-ide baru yang nggak akan stuck gitu loh. Kayak tadi yang penting lu cobain dan karena ada feedback dari user lu sendiri, lu bisa nge-sparking lagi kayak itu bakal jadi lebih baik lagi. Jadi ini sebenarnya contoh dari si design thinking secara apa ya? Ya secara mekanismenya tuh bisa berputar-putar gitu loh sebenarnya. Cuman gue pengen nambahin sebenarnya ada beberapa metodologi di luar sana kayak misal gue ngasih PR juga sih ke kalian-kalian kalau misal kalian pengen tahu yang lebih gitu ada yang namanya secara lateral thinking, six thinking head. Jadi six thinking head pernah dengar? Kayak yang topi-topi itu kan. Yoi, jadi head itu topi. Yap, six thinking head itu kayak ibarat ada pemeran-pemeran yang misalnya nih dalam sebuah tim misal lu mendesain sesuatu, jarang banget lu mendesain sendirian kan? Karena pasti akan ribet dan mekanismenya akan susah kayak gitu. Six thinking head ini memudahkan lu untuk ngerti apa misal topi biru itu tentang proses, topi hitam itu negatifnya apa nih kalau ketika kita bikin itu, topi merah itu ternyata secara ide ya bla bla kayak gitu-gitu. Jadi itu cukup memudahkan lu untuk menemukan ide-ide lain. Mungkin cara lain selain design thinking. Cuman pada case ini kita mau ngomongin lebih dalam tentang design thinking. Kayak gitu. Insight baru berarti. Yoi, ada tambahan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal produk design thinking nih, karena kita di sini mewakili Frenion sendiri, jadi kita seenggaknya ya pengen ngasih tahu juga sih. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal Frenion, menurut kita sendiri adalah Frenion itu menurut kita ya salah satu produk dari design thinking itu sendiri sih. Karena mungkin bagi yang kalian tahu kan kita adalah YouTuber, kayak konten kreator lah gitu, konten kreator di YouTube gitu kan. Maksudnya yang kalian kebanyakan tahu kan kita akhirnya sebagai konten kreator tuh bikin sesuatu konten di YouTube. Dan akhirnya apa yang udah kita lakukan tuh sebenarnya kayak apa yang udah kalian tonton di sini nih, sebenarnya itu mungkin menurut kita sendiri adalah suatu proses design thinking. Kayak nggak ya benar-benar, kita bikin ini yuk, langsung jadi, langsung banyak yang suka, nggak gitu juga sih sebenarnya. Kayak ada alasan-alasan di mana kita mempertahankan program ini, ada alasan-alasan kenapa kita harus bikin yang ini, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi banyak program yang udah kalian tonton di sini itu nggak yang tiba-tiba, bikin ini yuk. Ada proses brainstormingnya, ada proses di mana kita coba nih, apakah ini work sama penonton kita, apakah penonton kita mau makan ini, apakah ini harus dipertahankan dan lain-lain. Kayak banyak ya ketika kita membuat sebuah konten ribet di masalah misal kualitas atau kuantitas kayak gitu-gitu. Itu juga jadi pertimbangan. Akhirnya ternyata ketika kita bikin yang idealisme kita dan menurut kita ideal seperti ini, kok nggak ada yang nonton ya? Tapi ketika kita bikin yang sifatnya modelan kayak sorry misal banyak kan yang komen kayak konten kayak gini kok yang lihat cuma dikit sih, kok Android kayak gitu-gitu. Nah, itu balik lagi lah di pemikiran si konten kreator masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal pembedahannya, ini kayak kita latihan buat ngebedah Frenion aja kali ya. Orang dalam lah ya. Orang dalam gitu kan. Jadi sebenarnya nggak pure kayak gitu juga. Cuman kita pengen guide lah gitu. Kalau misalnya katakanlah pembedahan secara design thinking itu kayak gimana sih? Jadi kalau misalnya tahap awal itu kan empathize. Di sini sebenarnya kuncinya empathize adalah pertama cuma satu doang, kayak posisiin diri lu sebagai user, kayak posisiin diri lu sebagai penonton, posisiin diri lu sebagai konsumen, itu aja juga. Jadi kalau waktu zaman Frenion sebelum kayak sekarang, itu kan berarti zaman di mana kita ngomongnya ini program YouTube ya, itu mungkin secara usernya, secara penontonnya tuh mungkin ada yang bilang jenuh nih, karena waktu zaman itu tuh tipe kontennya tuh monoton semua. Jadi apa yang lagi tren, semua orang ikutan. Kayak misalnya ada game yang tren, semua orang main game. Mungkin katakanlah kayak gitu. PUBG semua. PUBG semua gitu kan, gaming semua. Terus waktu itu juga kayak program-program TV itu masuk YouTube, di mana kayak kok tiap yang kita tonton secara trending nih, itu pasti program TV semua kan. Terus lama-lama juga kayak kreator-kreator yang dulu tuh yang mungkin kita lihat tuh keren gitu lah. Mungkin kayak zaman-zamannya dulu Chandra Leo masih aktif di Indofitgram, itu kan dia kan rajin buat bikin konten, di mana itu jadi asupan referensi juga kayak keren YouTube nih, banyak persona-persona yang menariknya. Terus misalnya kayak Agung Hafsah juga udah mulai sering, dan lain-lain tuh udah mulai nggak aktif nih waktu zaman-zaman itu ya. Terus yang tadi bilang lagi kayak semua yang dibikin tuh cuma buat tren doang. Ini secara empatinya kayak gini, di mana kayak gue kayaknya sebagai user nonton YouTube udah nggak seru lagi nih, mungkin kayak gitu ya. Ada yang mungkin pikir seperti itu. Dan masuk ke waktu kita dapat data-data ini, akhirnya kita cari tahu dan berapa berunding-rundingan juga. Sebenarnya bukan gue sih, ini kan latihan pembedahan doang. Akhirnya mungkin secara define-nya adalah ya udah gitu, kita
berarti penonton tuh butuh sesuatu yang baru, butuh sebagai angin segar lah katakanlah, yang bikin beda daripada yang lain. Itu mungkin secara define masalahnya ya. Dan kita pengen punya rumus atau roots-nya lah, akar dari semua apa yang kita pengen keluarin adalah ya kelokalannya belum tentu arif. Karena menurut kita sendiri, apapun yang lokal insight tuh udah pasti relevan lah. Kayak orang Indonesia terutama, karena target Freudian kan orang Indonesia. Jadi semua pengetahuan lokal yang menurut kita tuh relate, itu orang tuh pasti relate juga. Kayak contohnya misal yang kalian tahu anggur merah, kayak gue sebut merek ya waktu itu, Freudian bikin yang anggur merah itu bener-bener langsung kayak relate. Kayak orang-orang rasa mungkin di saat itu minuman beralkohol kayak ya kayak gitu-gitu, dan mungkin masuk ke sebuah platform berupa YouTube tuh kayak dikemasnya secara apa ya, hati-hati lah kayak gitu. Tapi Freudian mencoba untuk ini orang-orang yang belum pernah nyoba akhirnya nyobain nih, akhirnya secara di situ kayak relevansi antara kita sebagai kreator dan mereka sebagai penikmat konten kita masuk gitu, kayak ada ikatan relevan lah. Kayak ini relate nih sama gue nih. Secara emosional ada pendekatannya kayak gitu. Kayak misalnya tadi yang misalnya saya ngomong, kalau ngomongin soal konteks alkohol si anggur merahnya itu, anggur merah kan kita yang terkenal ada Amernya OT, tapi sebenarnya sama kayak wine kan. Cuman buat orang Indonesia tuh Amer tuh udah kayak, oh ini gue banget daripada wine gitu, mungkin kayak gitu. Dan dimana juga si local insight ini udah katakanlah waktu lu ngomongin soal Amer tuh mungkin di apa ya, pikiran penonton adalah wah ini mabuk-mabukan nih. Padahal kita waktu di konten kita akhirnya kita kasih edukasi bahwa ini tuh sebenarnya jamu loh gitu, ada takarannya benernya kalau misalnya lu pengen tahu. Dan dia tuh sebenarnya ya udah fungsinya tuh beda, menghangatkan tubuh, buat kesehatan dan lain-lain, nggak cuma buat mabuk-mabukan doang. Itu masuk kita dari local insight. Nah setelah dapet nih, kayak oke, berarti kita butuh menjadi angin segar untuk penonton-penonton, bahkan mungkin untuk kreator juga gitu kan. Jadi kreator juga sebenarnya punya, kita intinya pengen jadi angin segar, dan yang kita pengen kita pengen push itu adalah roots-nya kita adalah kelokalnya butuh tarif. Udah dapet nih si roots-nya nih, kayak core-nya itu udah dapet intinya. Ya udah kita mulai brainstorming, kira-kira apa sih gitu kayak ide-ide yang mau kita pengen naikin dengan terus lokalnya butuh tarif. Waktu itu mungkin kayak yang kepikiran adalah ya udah kita minuman tradisional, kayak yang tadi kan bagian minuman tradisional di Indonesia mungkin orang mikirnya buat mabuk-mabukan, tapi ternyata dia tuh obat atau jamu. Terus yang kedua adalah kebanyakan secara kuliner, banyak yang pengen nge-highlight tempat-tempat makan yang lagi tren atau yang lagi hypebeast lah gitu. Dimana kan sebenarnya menurut kita relate ya di Swin. Kayak kita pengen makan tuh di tempat yang fotoable lah, Instagramable lah. Tapi makannya sebenarnya biasa aja gitu. Tapi justru menurut kami, bukan kami sih, menurut Freudian sendiri, ada makanan-makanan yang mungkin di gang-gang kecil, di pinggir jalan, yang secara tempat tuh ini nggak Instagramable nih, tapi yoi makanannya, dan itu orang butuh tahu. Dan itu semua kita kalau bisa bilang berhasil masuk di konten yang kulinerikuy, mengemasnya kayak ya nggak ikutan tren-tren yang yang hypebeast di sini-sini gitu. Dan banyak kelokalan yang emang itu bisa layak untuk dijual dan dikonsumsi untuk secara konten ya, buat gitu. kita kayak gitu. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal makanan itu, ya kalau misalnya lu udah terkenal ngapain lu dikasih shout out lagi gitu. Mending lu cari yang benar-benar orang nggak tahu, tapi dia bisa jadi representasi daerahnya sendiri. Itu yang kita naikin secara lokal ya. Terus ada juga yang sosok-sosok biasa juga yang sebenarnya orang tuh perlu tahu nih gitu, pemikirannya tuh keren, tapi dia nggak terkenal gitu. Makanya waktu itu kita sempat wawancara kayak Pak Marsan yang punya rumah sakit jiwa. Itu juga kita sempat angkat sosok-sosok yang menurutnya keren aja gitu. Intinya stereotip yang di masyarakat juga gitu, kayak di program Jangan Jadi. Itu contoh kita brainstorming nih, misalnya kayak kita contoh cobain ini nih. Ide-idenya muncul gitu. Ini sebenarnya brainstorming kan. Jadi nggak ada ide yang buruk sebenarnya. Kita cobain dulu aja. Dan waktu kita akhirnya bikin proses prototype, itu kan kita ya udahlah cobain nih, kita produce, kita upload, feedbacknya gimana nih. Ternyata dari penonton juga banyak yang, ternyata ada yang oke, ada yang enggak, ya kan. Kayak misalnya si Lola Zeta ini yang dia sebenarnya kayak di mata orang, wah ini grafer nih itu nggak baik nih, kayak masa dia berani buat, kayak berani membuat memperlihatkan sisi vulgarnya dia, buat apa sih gitu. Ternyata waktu kita interview, kita dapat sudut pandang baru nih, kayak ternyata nggak gitu juga ya. Dan anggur merah juga yang tadi kita ngomongin, sama kulinerku yang tadi kita udah jelasin juga, pengen ngangkat sih daerah-daerahnya. Ya udah, akhirnya waktu kita testing lagi, maksudnya kan dari konten-konten yang tadi kita bikin, kita sebenarnya prototype nih awal-awal ya, apakah ini works atau enggak. Akhirnya setelah banyak feedbacknya itu bisa membuat kita jadi lebih baik. Paham. Ya, akhirnya kita bisa kolaborasi sama Vice, waktu itu kita bisa ngundang Vice. Waktu juga kayak di Jangan Jadi Hidup di Masa Depan ini kita kolaborasi sama Netflix. Yang soal ID juga kita bisa kolaborasi sama Levi's, di mana ternyata kayak dengan program yang kayak kita kasih sesuatu,
kita lempar ke penonton ngasih feedback, oh ternyata kita kurang ini, diperbaiki lagi sampai dapat formula tertentu, ini malah bisa jadi opportunity atau kesempatan buat collab sama brand atau kreator lain, katakanlah kayak gitu. Itu sebenarnya design thinking kayak bagusnya gitulah sebenarnya kayak gitu. Ada testingnya juga. Nah, cuman kayak ketika Mario tadi ngomongin tentang masalah ketika kita bikin konten, apakah semuanya ide itu terlaksana dengan baik, apakah itu bisa sustain, apakah secara konsisten kita bisa bikin, nggak juga kan. Ternyata banyak dari program-program kita, bahkan sebelum gue masuk ke kantor gue yang sekarang ini, kayak ada beberapa konten yang nggak lanjut gitu, kayak contohnya misal bongkar, terus kayak bikin film yang ini, terus yang apa nih sama ininya? Tukang spoiler kayak gitu itu ternyata nggak bisa berjalan secara sustain kayak gitu. Karena waktu kita ini kan sebenarnya prototipe ya, awal bikin, terus waktu kita testing lama-lama kayak ternyata dari segi misalnya penontonnya jarang dilihat dan lain-lain, terus dari segi kayaknya ini susah nih lanjutannya kalau misalnya kita pengen bikin ini terus kayak kehabisan bahan untuk jadiin ide juga. Jadi ya udah daripada kita buang-buang katakanlah effort apapun itu, mending kita hold aja atau enggak kita ya udah buang aja sih gitu. Mending kita fokus ke apa yang sebenarnya works. Jadi tadi yang aku bilang, apa yang tadi kita bilang misalnya proses prototype itu tes, ada yang berhasil ada yang enggak, kita juga sebenarnya ngalamin banyak yang enggak juga kok gitu. Dari kalau misalnya kita membuat sebuah produk itu produk reject lah. Produk reject lah katanya gitu. Jadi enggak semuanya ceritanya tentang hal-hal yang sukses doang. Ada banyak yang bisa kita buang juga. Tidak terasa sudah 45 menit ya. Lah, sorry. Oh, lah. Tuh, apa tuh? Oke, ya nggak apa-apa sih. Ya udah nggak usah. Sampai ini katakanlah dengan si design thinking ini kita udah memperkuat sisi konten dan lama-lama bisa spreading juga sih. Oh iya. Apa ya, mengembangkan ke tahap-tahap lainnya lah. Soalnya kan dari secara kontennya kita bisa bilang kita udah cukup sustain nih, udah cukup kuat. Ketika kita tadi ngomongin masalah tentang apa yang kita bikin secara audiovisual, tapi lama-kelamaan akan merambah. Semisal kayak gue sekarang megang merch-nya Froynion, ternyata dari hasil kita membuat konten di YouTube. Orang-orang udah mulai relate nih, orang-orang udah secara emosional attach nih sama kita. Jadi disitulah kayak ada pemikiran, kita bisa nih mengembangkan dengan model bisnis lain gitu, bisa kita menjual sebuah produknya nggak cuman apa yang kita bilang tuh sebuah konten visual, tapi bisa produknya berbentuk produk fisik gitu. Jadi nggak stuck, karena itu emang ada proses juga kan. Dari konten mungkin tujuannya adalah kita bikin sustainable orang-orang yang mungkin attach sama kita, terus dari turunan lagi mungkin kita bisa dapat merch dan lain-lain. Dan nggak cuma merch kayak podcast juga. Nyambung ke media yang sekarang lagi seksi banget nih, media audio, di mana gue sama temen gue Frankie di Froynion sebagai host di sini, dan itu cukup ketika gue pertama skeptis sih, ya udah kita cukup orang-orang tuh pengen ngeliat visualnya Froynion gitu, karena gue merasa waktu itu Froynion menjual visual kayak apa yang bisa dijual dari audio ketika karena kuatnya kita di visual. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, gue sama Frankie merasakan, ternyata dari podcast sendiri itu mendatangkan beberapa audiens baru. Kayak ternyata dulu tuh Froynion kayak penontonnya kurang lebih anak-anak DKV cowok-cowok, anak-anak artsy indie, dan ternyata ketika broadcast muncul, banyak kita menggunakan rumus-rumus baru, formula-formula baru kayak Sobat Pena, terus temuan mingguan, yang itu hitungannya juga prototype, terus tiba-tiba yang berhasil seperti ini nih, dan itu mendatangkan beberapa audiens dari cewek-cewek kayak gitu. Nah, langsung masuk ke bedah-bedah menurut analisa kami aja. Ya udah, namanya juga latihan ya. Yoi, namanya juga latihan. Misalnya tadi yang ngomong Gojek, itu udah pasti transportasi umum. Kita coba mempercepat presentasi ya, karena ini cukup panjang. Iya, ini sebenarnya buat latihan dong sih. Katakanlah kita pengen ngebedah soal Gojek. Soalnya kan semua orang udah pasti tahu Gojek. Bentar dulu, mau nanya ke Nabilah, ada kurang berapa menit lagi nih kita? Nggak apa-apa kok, Kak, masih bisa. Nggak apa ya? Yaudah. Iya. Masuk ke Gojek Inovasi Transportasi Umum. Soalnya kalau tadi kita udah ngeliat Froynion, kita pengen ngebedah yang semua orang mungkin udah tahu dan pernah nyoba. Karena kan Gojek udah pasti, kebanyakan orang udah pasti download dan nyoba kan. Nah, pertama kalau misalnya ngomongin Gojek, kita harus examine dulu nih, kayak lapangannya itu kayak gimana sih. Soalnya kan Gojek adalah inovasi transportasi umum. Dan misalnya di dua gambar ini adalah tipe-tipe contoh transportasi umum nih. Pertama ada bus sama angkot. Nah, kelebihannya mereka tuh udah pasti cepat dan murah gitu kan, dan masih terjangkau, paling cuma 3.500, angkot juga 2.000 atau 3.000. Tapi minusnya mereka adalah, mereka tuh drop off-nya tuh nggak detail. Iya kan, mereka benar-benar route center, jadi kayak ya udah kayak rutenya tuh segitu, sisanya rute sistem trayek kan. Jadi lu nggak bisa turun di titik yang akurat banget lu pengen turun, lu harus nyesuaiin sama rutenya mereka. Dan kadang-kadang juga lack of convenience, kayak apa yang nggak nyaman, suka panas dan lain kan. Nah,
Di sisi lain adalah ada dua ini. Pertama beca yang standing sama ojek. Harus standing bro, biar menjual. Gitu kan. Nah, si kelebihan mereka adalah sama, mereka juga relatifnya cepat. Tergantung dari orangnya, kalau beca kan tergantung si emasnya kuat atau enggak. Kalau misalnya ojek udah pasti cepat. Tapi kelebihan dari antara si ojek ini sama bus sama angkot, dia tuh detail drop off nih. Bisa sesuai sama yang kita pengen. Kayak di depan rumah pas nih. Yoi, bisa kayak gitu. Cuman kekurangan mereka adalah harganya kadang-kadang nembak. Tergantung mood. Kayak gitu kan, tergantung mood. Kalau misalnya si mang becanya standing, itu ada tambahan biaya entertaining tuh misalnya tuh, dan nembak. Dan misal ketika lu ngeliat ojek dari dulu udah ada yang namanya pangkalan ojek, ada yang pangkalan becak kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ibaratnya order yang sana nih yang kesini gitu. Kayak ibarat orang tuh jemput bola gitu, tapi kita yang jadi bolanya, kita yang malah yang kesana gitu. Iya kayak gitu. Nah kalau ngomongin soal empati dari si ojek sendiri, kayak tadi, misalnya nanya-nanya nih, apa sih waktu lu yang cobain transportasi umum yang lu rasain tuh apa? Ada yang ngomong kayak panas. Ini berarti kita survei ya ke orang-orang ya. Yoi, kayak lama nih nunggunya nih. Soalnya waktu nunggu angkot kayak kok nggak datang-datang ya, capek nih, panas, penuh dan lain-lain. Kaget harganya mahal dan tadi lah gitu katakanlah kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal define itu apa, ternyata masalahnya itu apa sih yang kita pengen sampaikan ke si solusinya? Ya orang Indonesia tuh sebenarnya cuma butuh kepastian doang, kayak gitu kan. Ibarat kata ketika lu janjian, gua nih sama Mario, Swin, lu jam berapa ini gini nih? Iya yo OTW, 5 menit lagi sampai. Langsung gua kayak, oh yaudah dia di OTW. Nah, berarti dia udah telat 2 jam misalnya. Iya, tapi di otak kita kayak oke, nggak sampai 2 jam juga, semisal 10 menit, tapi di otak lu, ya udahlah 5 menit lagi sampai. Ada secara psikologi itu ada kepastian, oke, ntar lagi 5 menit lagi sampai. Karena itu terukur 5 menit kayak gitu. Iya, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya butuh kepastian doang. Ini tuh menjawab permasalahan yang tadi kayak, aduh lama nunggunya nih, angkotnya di mana sih? Lu tuh cuma butuh kepastian itu doang kan, sebenarnya katakanlah kayak gitu. Akhirnya ideasinya adalah dari 4 tipe transportasi umum tadi, dia pasti pilih ojek karena secara mesin dia cepat dan dia detail drop juga di antara yang lain. Jadi ojek itu sebagai core-nya, utamanya untuk menjawab kayak kepastiannya itu, dia pakai GPS sebagai fitur. Padahal sebenarnya GPS sendiri itu bukan inovasi kan? Sudah ada kayak fiturnya itu, tapi dia tambahin lagi nih kayak dia ada log press-nya juga nih buat tadi kayak yang menghandle masalah di mana akhirnya nembak gitu kan. Nah setelah ide-ide kayak gini, ini misalnya ya, akhirnya udah dia pakai prototype gitu loh, bikin prototype, ya udah lu cobain aja user nih. Nah yang belum tahu nih sebenarnya Gojek waktu awal-awal bikin awal banget lah UI-nya tuh kayak gini cuy. Dimana mungkin waktu usernya tuh cobain kayak wah ini bingung juga nih, kayak drivernya nggak tahu di mana. Mungkin kita tahu dia accept orderan kita, tapi secara posisi mungkin masih bingung. Kok nggak gerak-gerak ya gitu kan, pasti ada bug dan lain-lain. Terus ada yang ngomong kayak, lu kagok nih, bisa gak sih kayak ini tuh jadi one stop gitu, nggak cuma ojek doang, bisa jadi tempat jual tempat kita bayar PLN atau tempat kita beli tiket dan lain-lain. Itu kan sebenarnya prototype di mana kita feedback, mereka perbaiki, akhirnya ya itu menjadi kita lebih baik lagi gitu Gojeknya. Setelah beberapa kali tes, akhirnya menghasilkan UI Gojek yang seperti ini gitu. Yang kita sampai saat ini nikmati lah katakanlah kayak gitu kan. Ya sebenarnya contoh yang benar-benar lebih kebayang sih. Dan ketika kita ngomong design thinking, ini menurut kita yang paling works lah sekarang. Iya, sekarang. Dan relevan juga gitu menurut gue ya, karena Gojek kan semua orang udah pasti pernah coba juga. Yoi. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya tips and triknya adalah gimana, katakanlah buat kalian yang pengen bikin startup, mungkin ini bisa dibilang kayak kalian harus cek ombak dulu sih sebelum berselancar. Kalian harus tentuin dulu nih kayak positioning sama targetingnya kalian. Positioning itu adalah di mana kalian tuh pengen dikenal sebagai apa sih startup kalian. Kayak gitu sih. Jadi misalnya kayak ngomongin soal misalnya HP, misalnya ada Apple sama Samsung. Positioning Apple kan misalnya orang tuh waktu tahu kata Apple tuh kayak wah nih mahal nih gitu. Derajat gue naik kalau misalnya pakai Apple. Boba gitu kan. Sementara kalau misalnya positioningnya Samsung mungkin lebih ke anak muda-muda yang yang suka explore ekspresif lah. Makanya kan tampilannya bisa benar-benar diobak-ambik terserah kita kan, lebih customize gitu. Nah, kalau targeting itu adalah maksudnya kalian harus tahu juga nih kayak pasarnya kalian tuh yang kalian pengen target itu tuh orang kayak gimana. Itu biasanya banyak banget metodenya, kayak ada namanya segmentasi pasar, di mana kalian tuh harus tahu juga nih kayak umur dari target kalian tuh berapa, interestnya mereka atau kesukaan mereka tuh apa, dia tuh kalian develop produk atau jasa tuh mereka makan nih sama apa yang kita tawarin. Dan biasanya itu ada matriksnya nggak sih, yuk? Kayak ketika lu menempatkan ini ada nggak sih? Nggak yang ada. Jadi sebenarnya itu ada kayak matriks di mana kalian memposisikan, misal nih mahal, murah, atau ini bagus, jelek. Kayak itu nama matriksnya apa? Gue lupa. Cuman itu secara sederhana untuk memposisikan bisnis kalian ini kalian taruh di sebelah mana gitu. Misal mahal tapi durabilitas kurang, itu penempatnya di sini kayak gitu. Ya itu buat ngebantu positioning sama targeting juga sih. Terus buat ngebantu kalian juga sebenarnya kalian harus tahu juga nih benar-benar
produk atau jasa yang kalian pengen jual tuh kelebihannya apa sih gitu kan. Itu namanya marketing mix, misalnya kalian pengen coba belajar atau apapun itu. Cuman itu di luar design thinking, jadi kita nggak terlalu masukin. Terus tips and trick kedua adalah kalau ngomongin soal design thinking, itu kebanyakan orang mungkin dari yang tadi kita udah jelasin contohnya, berarti kita harus menciptakan suatu ide yang inovatif. Sebenarnya nggak juga gitu, karena kan itu sebagai metode yang intinya buat nge-generate ide. Kadang-kadang ada orang yang kayak, kalian harus tahu dulu nih kebutuhan kalian tuh apa. Kalian tuh butuh suatu inovasi, atau kalian tuh cuma pengen butuh mempertahankan efisiensi kalian aja. Karena contoh di sini adalah misalnya kalian udah cukup sustain, kayak udah cukup sustain nih gitu awal-awal, kalian sebenarnya cuma pengen butuh sesuatu yang lebih efisien aja gitu buat memperhalus atau memperbagus itu produknya kalian. Tapi kalau misalnya kalian pikirnya, ya udah nih kita masuk inovasi aja nih, itu kayak pasarnya kalian tuh bakal bingung kayak lah, kemarin baru bikin ini, kenapa ujung-ujung ganti kayak gini? Gimana itu bakal malah ngerusak startupnya kalian juga. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa stuck gitu, kayak ini sebenarnya udah cukup efisien, tapi lama-lama kayak kok pasarnya makin turun, itu berarti saatnya kalian buat bikin inovasi. Karena kalau yang ngomongin soal inovasi dan efisien kan sebenarnya bertolak belakang ya. Kayak inovasi itu lebih ke beresiko. Ibarat lu bereksperimen lah, ya, ada trial and error kayak gitu-gitu. Ada disruptnya, jadi lu mungkin nggak ngerasa nyaman di inovasi, tapi ada peluang buat lu dapetin sesuatu yang baru, entah itu pasar baru dan lain-lain. Sementara kalau misalnya ngomongin soal efisiensi, itu kan lebih kerasa kayak ya udah ini zona nyaman gua, gua cuma tinggal nambahin dikit-dikit, sementara bisa menjadi lebih bagus gitu. Jadi hati-hati sama jebakan ini sih. Dan di luar dari inovasi tadi itu, ya ini tadi yang sebenarnya yang gue pengen nyampein kayak berat ini apa nih, tips and trick apa nih? Jadi ini kalau misalnya kalian saat brainstorming dari design thinking tadi, itu kan ada ideasi kan, ada tahap ideasi di mana kalian brainstorming. Kalian jangan pernah ngerasa kayak ide kalian tuh jelek atau misalnya apapun itu di brainstorming sih. Mending tulis, terus tempelin aja di si matriks ini. Jadi kalau misalnya matriks ini ada secara vertikalnya ada gampang sama susah. Kalau horizontal itu ada yang kayak so-so doang nih efeknya nih, soalnya bener-bener impactful nih. Nah, kalau misalnya kalian dapat ide sesuatu yang tergolong gampang dan impactful, itu langsung sikat. Langsung saat itu juga ya udah aja tinggal lanjutin. Soalnya gampang tapi efeknya bagus. Tapi kalau misalnya kalian dapat nulis ide, waktu kalian tempelin kayaknya ini susah deh, tapi ini impactful. Ya kalian berarti harus planning, harus benar-benar planning gimana caranya ini biar jalan karena susah nih. Tapi kalau misalnya kalian punya ide yang sebenarnya gampang tapi so-so, ya udah itu mungkin bisa di stok buat nanti dirundingin lagi buat jadi bagus. Tapi kalau misalnya ternyata ini susah, tapi efeknya nggak ada, ya mending buang. Jadi dari kayak proses ideasi design thinking adalah kalian tuh harus nge-impress ide-ide yang masuk, apapun seambigu itu ya, kayak mungkin ini jelek nih atau apa nih, nggak usah takut, mending tulis aja tempel, karena fungsinya itu adalah buat kalian benar generate ide-ide yang baru gitu loh, kayak gitu. Dan kenapa ada matriks ini adalah ya udah benar-benar simulasi otak aja, apa yang kalian pikirin tempel, nanti tinggal rundingin nih ide apa yang paling efektif berjalanin, yaitu yang paling kalian jalanin. Wah ini gue pengen nanya lagi ke Nabila, masih ada waktu tidak ini? Boleh Kak. Oh ya udah bagus. Jadi gini. Iya, soalnya juga pada enjoy sepertinya ini. Banyak yang nanya juga sekarang. Ya udah, terima kasih. Di sini gue sama Mario pengen ngasih sebuah studi kasus tentang background-nya adalah kayak lu udah ngeliat kan kayak misal di etol sekarang tuh udah nggak menggunakan tenaga manusia gitu. Tapi akhirnya struk-struk yang keluar kayak kertas-kertas yang keluar tuh malah jatuhnya mengotori. Dan jumlah kendaraan yang keluar masuk tol tuh ibaratnya nambah polusi kertas lah, tiap hari banyak keluar masuk gitu keluar kan. masuk, akhirnya kertas-kertas juga mengotori jalan tol kayak gitu. Nah di sini gue pengen sama Mario pengen kayak ngasih brief gimana caranya kita ngurangi jumlah sampah struk tol di setiap gerbang tol. Menurut kalian gimana? Secara design thinking. Mungkin 1 atau 2, 3 orang ada ide gitu. Kayak semisal nih, gue sebenarnya sama Mario kan memiliki ini ya, kayak ini gue nge-close deck apa masih kelihatan decknya apa enggak nih? Masih kelihatan kan? Masih kelihatan ya? Soalnya Nabila bisa dibantu. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan kok. Ya. Ada ide nggak? Ada ide nggak? Biar interaktif aja ini. Ini udah banyak yang jawab Kak. Nah, ini sorry banget kita nggak bisa ngeliat chatnya. Iya. Jadi di sini ada yang bilang kenapa nggak scan barcode aja? Scan digital. Berarti. Iya. Katanya dia bilang bikin tombol print, struck atau enggak gitu.
itu sebenarnya ini udah ada yang di zaman sekarang ini udah ada pakai bikin tombol print Iya kan. sih. Cuman tadi dari studi kasusnya andai kata lah katakanlah si mesinnya masih kayak gitu. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi aja. Mungkin teman-teman yang mau on cam juga boleh. Gue waktu itu pernah ngobrol, Buat yuk gimana kalau misalnya kita sosialisasi gitu. Sosialisasi bro. Sosialisasi kan gue tahu nih pengendara yang menggunakan tol tuh pasti usianya di atas, mungkin di atas 18 ke atas lah. Apalagi kalau misal ketika lu ngomong driver Grab, atau kalau gue sering lihat tuh secara apa ya, gue memperhatikan tuh yang lewat-lewat situ paling driver Grab atau mungkin driver truk atau apapun itu yang butuh struk secara apa ya, secara fisik untuk di reimburse kayak gitu. Oke. Jadi gue misal kayak menolak, kenapa gue nggak mau nih scan digital atau apapun itu, karena susah untuk di reimburse ketika lu ngomongin ketika lu ngomongin usia di atas 60 tahun gitu. Oke. Secara digital susah kayak gitu. Ada lagi mungkin ide dari kalian? Ada yang bilang katanya pakai email. Kayak Grab gitu kalau misalkan ngirim. Oke ya, mungkin cukup sampai sini. Di sini mungkin apa ya, kita happy-nya adalah lumayan kepikiran lah gitu. Maksudnya kalian bukan pintar sih, maksudnya kayak apa ya? Ya emang berpikir efisien gitu. Kenapa ada teknologi, kenapa nggak dipakai? Ya. Cuman di sini adalah mungkin secara konsep adalah dari semua yang kalian omongin adalah itu langsung ke ideasi semua nih, ya kan? Tapi kan sebenarnya kan dari yang tadi struktur desain thinkingnya sebenarnya ada urutan-urutan atau mungkin ada tahap-tahap di mana itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin soal yang Aswin ngomong, kan tadi dia bilang kan itu ya, mungkin orang-orang yang keluar masuk tol itu adalah orang-orang yang kayak supir truk atau bisnismen yang sibuk banget nih, yang kayak mobilitas tinggi nih gitu kan. Itu mungkin harus dimasukin ke empati juga, empathize juga. Nah di sini kan jadi apa ya, kita dapat data nih kayak ternyata targetnya kalian tuh adalah orang-orang yang kayak misalnya supir, sama kayak apa ya, bisnismen, bisnismen lah gitu, bisnismen, sama tadi apa, driver ya? Kayak driver supir bosku. Oh betul, sorry. Ya udah, supir sama bisnismen. Katakan supir sama bisnismen yang benar-benar sering banget buat jalan tol nih kayak gitu. Nah kira-kira kalau misalnya lu jadi supir sama bisnismen, lu tuh ngerasain apa sih waktu ngeliatin kayak misalnya nge-scan keluar stok tuh butuhnya apa? Kan misalnya secara supir itu kayak katakanlah ada namanya reimburse, ya kan, di mana lu butuh bukti transaksi itu biasanya biar diganti gitu, katakanlah kayak gitu. Intinya lu butuh bukti perjalanan doang sih. Jadi di sini mungkin kayak ada apa ya, ada kebutuhan nih ternyata nih dari empatinya, kayak gue tuh ngambil itu tuh sebenarnya butuh bukti gitu, butuh bukti transaksi. Kayak gue butuh bukti apapun, ngapain gue ambil. Makanya kenapa di sini akhirnya sampahnya kemana-mana kan. Katakanlah mungkin kayak gitu ya. Ini kita cuma contoh sedikit doang. Butuh bukti transaksi nih. Nah, terus berarti kan dari omongan kita tadi adalah mungkin kita bisa ngomong secara define-nya. Oh ternyata karena yang ngambil itu ada orang-orang yang butuh si stok itu untuk kayak katakanlah sesuatu, berarti kan stok itu menurut mereka valuable dong. Valuable karena bernilai kan? Karena secara dia misal nuker ke bagian yang ngurus duit nih, finance, dia dapat duit gitu, dapat secara apa ya? Dapat apa? Kayak imbal apa sih namanya itu? Imbal. Ya itulah. Ya itulah, gue lupa bahasanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara define itu adalah kayak orang-orang tuh sebenarnya apapun yang bersifatnya valuable tuh mereka pasti pengen ambil. Nah, gimana caranya berarti secara desain thinkingnya adalah bikin struk itu tuh valuable buat semua orang. Soalnya kalau misalnya secara empatis ini kan yang menurut kita struk itu bakal ambil ada ya paling supir yang pengen itu reimburse buat kantornya kan. Masa gue pakai uang gue buat jalan-jalan, atau mungkin kayak bisnismen yang kayak keluar kota yang mungkin bakal disupport kantor juga gitu. Gue ambil struk karena valuable, tapi orang-orang lain selain apa ya, buat kebutuhan reimburse dan lain-lain itu mereka nggak butuh struk itu karena sampah coy gitu kan. Iya, ngotor-ngotorin. Nah, jadi di situ adalah kita pengen si define adalah ya udah kita pengen bikin struk itu valuable untuk semua orang. Gimana caranya itu? Dan mungkin dari kita mikir kayak ya kenapa kalau misal si struk ini nggak kita kasih sebuah code atau sebuah apa ya, kayak kupon, voucher, kayak ibarat ketika lu mengumpulkan si struk ini ntar ada kayak apa sih namanya itu kalau misalnya lu ikut lomba lari sehat kayak gitu-gitu. Oh mungkin secara konsep kayak lotre lah ya. Nah kayak lotre, jadi kayak gue harus simpen nih struk ini, siapa tahu ketika ntar akhir bulan ada pengumuman bahwa yang nomor ini itu yang dipanggil kayak gitu. Misal kita ibaratnya kalau misal pakai empatinya kayak gitu tuh, karena psikologinya manusia itu seneng banget ketika dia mendapatkan sebuah reward, mendapatkan sebuah
mendapat achievement kayak gitu-gitu. Atau itu mungkin kan ada gimmick-gimmick hadiahnya. Kayak siapa tahu peruntungan waktu gue ambil stroke, gue menang nih. Tapi mungkin cara tergampangnya banget, ini kan sebenarnya ngomongin efisiensi ya. Ya siapa bisa jadi malah ada sistem tiketing. Oke. Jadi waktu lu masuk tol, lu harus ambil strike itu sendiri. Buat nanti keluar tol, lu harus pakai strike itu lagi. Kayak sistemnya MRT atau KRL kan kayak gitu kan, harus tap in tap out. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal pembedahan dari ide-ide temen ini nggak ada yang salah. Ya kan, ini nggak ada yang salah. Kalian maksudnya yang tadi aku bilang efisien buat bikin sesuatu itu karena ada teknologi. Cuman waktu kalian pakai ide-ide ini ke metrik yang di atas, yang di sini, misalnya katakanlah bikin stroke digital, oke itu impactful secara brief di mana kita sampahnya bakal benar-benar hilang. Tapi apakah itu gampang? Tentu enggak dong. Karena kan butuh coding dan butuh SDM yang cukup kompeten untuk membuat sistem-sistem kayak digitalnya scan kayak gimana. Terus kalau misal apakah ini nggak rawan penipuan kayak gitu-gitu? Ya mungkin gitu. Kayak misalnya email juga kan berarti kalian butuh server sendiri dan yang lain. Impactful iya, tapi enggak. Terus kalau misalnya ngomong soal sosialisasi yang tadi lu Swin, itu so-so dan gampang sebenarnya. Iya. Jadi tapi dia gampang, works? tapi nggak works. Apakah impactful? Jadi ini mungkin stok aja. Siapa tahu kita lebih bikin si sosialisasi ini lebih menarik lah, sosialisasi. Terus kalau misalnya tadi tiketing juga sebenarnya impactful, tapi nggak terlalu gampang juga nih gitu. Soalnya kan lu ada budget yang harus lu keluarin dan lain-lain. Cuman kalau ngomongin soal tiketing, ya itu gampang gitu. Lu mesinnya udah ada, mesinnya udah selama ini selalu ngeluarin. Lu maksa orang buat ngambil itu sebenarnya buat bisa keluar. Itu gampang, impactful, ya udah sikat aja. Gitu. Ini orang tinggal ngumpulin, nyimpen tiketnya biar nggak hilang. Ntar waktu keluar dikasih lagi, udah gitu doang kan? Iya, katakanlah ini skemanya mungkin studi kasus yang singkat ini gitu. Soalnya gara-gara terbatas sama waktu juga. Cuman kayak ini ideasi. Nah, cuman dari tadi proses kita brainstorming yang mungkin langsung ke ideasi, kalian bisa ngasilin ide tuh lumayan banyak gitu di sini. Yang itu juga beberapa orang doang kan ngomong kan. Bisa jadi ntar banyak banget gitu. Tinggal kalian tempel-tempelin ke matriks tadi, ternyata kita bisa nge-generate ide banyak banget nih loh di setting ini. Nggak nyampe 10 menit kan tadi kan. Udah ada kayak scan digital, bikin top print, sosialisasi, email, loteria, tiketing, dan teman-teman yang lain tadi belum ngomongin juga gitu. Jadi sebenarnya fungsi design thinking adalah ya kalian waktu brainstorm itu benar-benar lempar ide apapun aja gitu. Sampai nanti kalian tahu matriks ini yang mana kalian pengen selesaiin duluan, apa yang enggak works ya udah buang aja. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan yang kita senang adalah nggak ada yang ngomong kayak gini, Swin. Iya. Tempat sampah, bro. Soalnya ini efektif, tapi beberapa waktu doang. Udah penuh, ada angin, udah hilang. Ngotor-ngotorin lagi. Jadi itu sebenarnya fungsi design thinking. Meskipun kayak gitu easy tapi nggak impactful. Yoi, bro. Sama kayak sosialisasi. Yoi, bro. Sebenarnya kayak gitu. Yaudah. Kayak gitu. Nah, ini masuk ke tips selanjutnya, yaitu ketika tadi ngomongin efisiensi dan bla bla bla, gue pengen nyampein mungkin ketika lu membuat sesuatu atau apapun itu, mungkin sesimpel lu konsisten dengan apa yang lu bikin, tapi banyak orang yang anjir gue udah bikin ini tiap minggu gue produksi ini. Kita misal konteksnya adalah membuat sebuah sesimpel konten kayak gitu. Jadi dalam seminggu gue udah bikin, minggu depan gue bikin, kenapa ini nggak naik ya, kenapa ini nggak muncul di permukaan kayak gitu. Mungkin kita miss, yaitu namanya persistensi. Yang membedakan konsistensi dan persistensi adalah persistensi itu ibarat ketika kalian sekarang bikin dengan effort 10%, minggu depan kalian bikin 20%, minggu selanjutnya 30%, dan selalu meningkat kayak gitu-gitu. Dan itu lantar ujung-ujungnya masuk ke sustainability. Ternyata ketika udah ketemu formulanya nih, ketemu secara kasarnya, misal rumusnya udah ketemu nih, coba kita secara pembuatan konten kita bikin sustain, kayak ternyata bisa kok bertahan dengan formula yang tadi gitu. Dan pada akhirnya muncullah ide-ide baru lagi, ternyata kita harus menginovasi dan melebarkan sayap untuk membuat konten yang lain kayak gitu. Oke. Nah, ini juga kemarin gue ketemu dengan seorang yang cukup keren juga ya, dengan Om Dennis. Gue amazed juga ternyata, gue pertama impresi gue melihat orang ini, dia seorang aktor, udah cukup gitu. Tapi ketika gue, jadi kemarin gue ketemu untuk keperluan podcast di Freudian Podcast. Jadi setelah gue ngobrol bla bla bla, si Om Dennis ini ternyata seorang bisnismen gitu, dan orangnya sangat-sangat terukur ketika dia selalu bilang, coba gue bisa balik lagi ke usia gue 20-an, ketika gue umur 22 atau 2-25, gue pengen ngomong ke diri gue sendiri bahwa financial planning itu penting untuk ngatur duit dan bla bla gitu. Dan ketika dia udah kembali ke masa sekarang, dia
selalu bilang ke gue dan Frankie waktu itu ngomong kayak, ketika kita konteksnya ngomongin bisnis, ya lu jangan cuman satu gitu. Karena asal yang kalian tahu aja, Om Dennis juga dulu punya Layar-Ya, terus kayak punya sekarang tuh Rombak Media yang isinya tuh, kalau kalian tahu di YouTube tuh ada Kobisa, itu jadi salah satu anaknya subnya dari Rombak Media itu gitu. Terus ada lagi dia bikin Keratun. Nah, jadi dia emang sengaja tuh waktu itu bilang ke gua sama Frankie, ya bikin aja yang banyak sekalian gitu, karena dari 10 mungkin yang akan bertahan paling cuma 2 atau mungkin cuma ya 3 atau 1 gitu. Jadi jangan langsung kayak wah Takut gitu ya. takut dan mungkin udah satu dulu gini-gini, jangan nambah-nambah gini-gini. Ya menurut gua itu untuk jangka panjangnya mungkin bisa dipikirkan lagi gitu. Karena kalau cuma satu ya jatuhnya ntar kalau misal satu itu gagal ya udah tidak ada backup. Jadi kita bakal tutup sama satu quotes dari Seth Godin. Seth Godin siapa tuh ya? Adalah orang pintar, bro. Percaya jadi orang pintar. Ya udah, saya udah tergolong namanya, bro. Jadi dia bilang whoever fails the most win. Jadi intinya kayak tadi Asim bilang, nggak usah takut gagal untuk bikin sesuatu, entah itu bisnis, entah itu startup, entah itu kolektif. Karena di sini katakanlah gagal ini adalah bukan gagal yang benar-benar gagal gitu. Kayak di pikiran orang, soalnya terutama orang Indonesia waktu ngomongin soal kata gagal, itu udah pasti bangkrut, kayak di penjara, perceraian dan lain-lain. Tapi gagal tuh sebenarnya nggak seseram itu juga. Kayak ada mungkin gagal kecil-kecilan, di mana mungkin lu cuma rugi, atau gagal yang apa ya. Jadi si mindset itu coba ubah waktu ngomongin soal gagal itu adalah gagal yang kalian bisa belajar. Kebetulan kayak gitu sih sebenarnya. Jadi siapapun yang gagal paling banyak, itu berarti mereka lebih banyak belajar gitu di si lapangannya. Kalau si Panji Pragiwaksono tuh pernah ngomong ya, abisin jatah gagal kalian mumpung masih muda. Iya. Karena gitu. Yang lebih sedikit yang lebih baik. Sedikit lebih beda lebih baik daripada lebih baik sedikit. Apaan sih? Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya udah. Nah, gue pengen nambahin juga sih, karena gue yakin dari 99 orang partisipan di sini nggak semuanya udah mulai atau mungkin takut-takut untuk mulai. Gue yang dari dulu gue pegang kayak nggak harus menunggu hebat untuk start, tapi start dulu buat jadi hebat. Asik kayak gitu. Oke. Udah, thank you. Terima kasih buat yang udah berpartisipasi sampai detik dan menit ini. Kian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Menurut aku dan teman-teman webinar di sini, tadi kakak-kakak keren banget quotes-nya ditutupnya tadi tuh. Bakalan kita kutip dan kita ingat. Dan nanti tuh kita tampilin di Instagram-nya Mikti ya. Karena kita setiap Senin ada motivational quotes gitu. Jadi tadi quotes dari kakak bakal kita kutip. Emang anak muda sekarang butuh quotes kayak makanan sehari-hari quotes. Dan kebetulan tadi juga banyak banget yang jawab pertanyaan kakak. Dan tadi ada yang benar. Yang benar itu dari Mas Ari. Tadi Mas Ari juga jawabnya benar. Siapa tuh? Ari J. Iya, jawabnya benar tadi. Jadi sempat membuat heboh jagat raya chat Zoom meeting ini tadi. Soalnya jawabannya benar. Emang itu kita nyuruh mereka buat enggak. Emang ya, tadi ngechat Mario ya. Ya udah. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya, Kak. Soalnya ini udah banyak banget yang nanya. Dan yang nanya juga beragam banget ini. Pertama nih ada pertanyaan dari Devita Puspa. Dia nanya kayak gini. Mau tanya, berarti konten kreator itu harus peka sama kemauan pasar, apa memegang idealisme dalam membuat konten? Nah, wah, keren juga saya pertanyaannya. Oke, langsung jawab apa gimana nih? Mau dikumpulin dulu? Ya boleh. Atau dikumpulin dulu. Ini ada lagi. Di sini ada dari Alvito nanya. Katanya kalau banyak otak atau terlalu banyak orang saat brainstorming itu malah lebih sulit untuk memutuskan ide. Nah, kalau abang-abang brainstorming tuh biasanya banyakan orang atau lebih dikit sih? Ya, mending jawab aja kali ya, daripada nanti terlalu numpuk. Ya udah. Iya. Tadi yang pertama, sorry, namanya siapa? Devita. Oh iya, Devita. Gimana ya kalau lu menghadapi idealisme, pasarnya dikit, tapi pasar gede, tapi lu ngikutin idealis lu nggak tercurahkan. Lu secara yang lu bikin tuh nggak ideal gitu, tapi pasar yang nikmatin banyak. Gitu saja. Iya, pertanyaan gitu kan? Nah, gue mencoba menyederhanakan aja. Oke. Gimana menurut lu ya? Ini kalau ngomongin soal apa ya, ini mungkin kita jawab lewat sudut pandang Freudian aja kali ya. Dan sudut pandang ini sih karena for information kayak kita kan membuat sebuah kelas ruang reka space. Jadi itu
kita menghubungkannya dengan art and design gitu. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal Frenion sendiri adalah kita tetap ngejaga idealisme kita sendiri. Karena menurut kita sebagai content creator tuh ada satu roots yang selalu kita pegang. Kayak yang tadi kita ngomongin, kayak Frenion tuh rootsnya adalah kalau kalian itu Arif. Nah itu tuh sebenarnya fungsinya ada roots itu adalah biar kita tuh sustain atau konsisten gitu loh di pasar-pasar kita. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal Frenion, itu mungkin orang-orang yang nyari adalah mungkin neon, maksudnya warna-warni, visual yang menurut Aswin dope gitu kan, atau enggak sesuatu yang kayak tergolongnya mungkin kayak tabu, tapi orang tuh butuh tahu. Itu kan sebenarnya kan sesuai dengan apa ya idealisme kita sendiri. Tapi ternyata kita bisa munculin pasar dari idealisme kita sendiri juga kok gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal jawabannya itu harus ngikutin pasar atau enggak, itu tergantung dari kebutuhan lu juga sih. Kalau misalnya lu bisa menghasilkan pasar sendiri lewat idealisme lu, ya itu kenapa enggak gitu. Soalnya kita bisa sama-sama terjun. Karena kalau misalnya kalian benar-benar pengen ngikutin pasar terus, itu malah jadi nggak terlalu kuat juga gitu buat kitanya. Kayak jatuhnya mungkin ikutin tren dan lain-lain, dan mungkin bakal jadi sama kayak yang lain. Katakanlah mungkin kayak gitu sih. Kalau dari gue, kalau dari lu gimana sih? Sebenarnya gue pengen nambahin, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Tergantung visi dari tim kalian atau kalian sendiri ketika membuat sebuah, entah itu startup atau bisnis atau apapun itu gitu. Karena setahu gue, kayak beberapa kali gue mendengerin podcast yang orang-orang yang sudah cukup memegang banyak bisnis atau memegang cukup banyak usaha yang dia udah kerjain, ya cukup bisa dibilang kalau misal kriteria sukses itu udah cukup sukses. Dia malah justru ngambil dua-duanya gitu. Jadi ketika misal nih ketika gue udah di usia mungkin 40 atau 50 gitu, ya kalau dua-duanya ini menghasilkan cuan, kalau misal kita hitungannya ngomong secara materi ya gue mau ketika gue menciptakan produk, ya udah yang ngikutin pasar gitu. Kayak misal gue jual kain atau apapun itu ya tanpa brand, tanpa merek, tanpa apa, yang penting laku nih. Karena itu menjaga tiap bulan gue dapat gini. Atau gue menciptakan konten ya udah, karena banyak juga orang yang ngerti mungkin di luar sana, kayak misal akun-akun Instagram itu, gue baru tahu kemarin juga sih, kayak ada orang tuh isinya cuma re-upload kayak gitu-gitu, tapi ketika followersnya udah 10.000, 20.000, itu dijual kayak gitu-gitu. Itu kayak membuka pikiran gue sendiri, anjir ini ternyata juga ladang cuan juga nih ketika lu bisa membaca sebuah opportunity gitu. Dan ketika lu masih ada waktu atau tenaga untuk mengeksekusi secara idealisme lu yang ini menurut gue works nih, menurut gue ini ideal gitu. Ya udah, lakuin dua-duanya kalau misal kalian merasa itu cukup gitu. Terus kalau misalnya jawab pertanyaan kedua, dari siapa, Nabila, Sali? Dari Alvito. Nah, kalau misalnya dari Alvito, banyak otak itu susah nih mutusin buat ide nih. Soalnya kalau misalnya menurut kita enggak, karena waktu brainstorming adalah itu salah satu sesi di mana sebenarnya semua orang berhak buat menyuarakan pendapat dia atau idenya dia. Kayak yang tadi sebenarnya waktu ngomongin katakanlah design thinking, itu kan sebenarnya kan justru banyak otak tuh bisa jadi banyak ide yang ke-generate kan. Tapi di antara banyak otak itu ada satu yang harusnya katakan leadernya lah, yang memanage gitu. Soalnya kata yang tadi Asun bilang, anak orang-orang kreatif tuh bukannya nggak boleh dikekang, justru mereka ada satu orang yang harusnya sosok di mana dia yang nge-manage semuanya gitu loh. Jadi nggak terlalu liar dan kemana-mana. Dan itulah mengapa di setiap apapun itu tim ataupun agensi ataupun studio ataupun itu ada yang dinamakan creative director gitu. Kayak misalnya di Freudian ada Bapak Ari J gitu, kan ada orang ini soalnya. Kenapa dia nanya di sini? Nah, ada creative director atau yang pengarah direksi gitu. Jadi dari ide-ide kalian ini gue putuskan untuk direksi ke depan ya ini gitu. Karena menurut gue ini yang works, menurut pengalaman gue di masa lalu, ya yang ini yang udah cukup efisien gitu untuk kelangsungan bisnis kita kayak gitu. Jadi emang butuh suatu sosok yang buat nge-manage ide-ide ini tuh akhirnya untuk ini, yang mana yang works, mana yang enggak, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ngomongin banyak otak itu nge-generate ide, justru bagus lah, kayak stok lu bakal terus ada gitu. Iya. Kayak gitu, sebenarnya nggak masalah. Yang penting ada satu sosok yang keren itu. Kayak dulu ketika gue belajar di desain produk, ada yang namanya studi kreatif. Kayak yang gue pegang selalu adalah don't judge too early gitu. Banyak orang yang kayak, nggak mau lah ngusulin ide ini, nggak mau ini. Ya karena dia kadang udah takut duluan gitu ketika idenya muncul gitu. Gitu sih. Semoga terjawab ya tadi yang udah nanya. Terus ini ada lagi, masih bisa Kak nanya, nggak apa-apa? Sebenarnya kita udah ngeliat sih yang from RJ to everyone, tapi kita pura-pura nggak ngeliat aja ya teman-teman. Ini ada lagi yang nanya. Iya, kita akan terima. Kebetulan yang nanya ini dari namanya Titis. Jadi di sini nanya, dia mau nanya seputar company yang inovatif. Ya.
Di sini dia bilang misalnya ada nggak tips atau dari kakak nih, tips-tips dari kakak kalau misalkan dalam prosesnya itu ada leap of faith-nya. Oh iya. Apa yang bisa kita lakuin buat tetap steady online kayak gitu. Soalnya menurutnya Titis ini sulit rasanya untuk ngebangun itu di dunia teknik karena kebetulan dia anak teknik. Oke. Mana tuh ya? Sikat sih. Lu disikat ke gue sih. Iya dong. Tadi gue udah jawab. Ya udah. Tadi ngomongin apa? Leap of faith terus. Iya, biar tetap steady online gitu. Steady online tuh mesti gimana sih? Di sini ngomongnya apa yang bisa kita lakuin buat tetap steady online, apalagi misalnya di dunia teknik gitu. Di line gitu. Iya gitu, biar tetap steady. Satu jalur gitu maksudnya. Iya. Kalau anaknya teknik banget sih. Enggak juga sih. Sebenarnya kalau misalnya tadi gue udah ngomong kayak kita bergelut selama ini tentang apa itu art sama desain kayak gitu-gitulah. Jadi ketika lu ngomongin misalnya kita konteksnya adalah membangun sebuah bisnis atau apapun itu kan ada hal-hal yang memang nggak terukur dan ada yang terukur gitu secara apa ya, tangible dan nggak tangible, kayak nggak terukur kayak gitu. Ya udah cari faktor-faktor yang terukur dan ada matriksnya. Jadi itu bisa dijadikan apa ya, diskusi bareng bersama tim atau kelompok. Apakah ini momen kita untuk keluar dari zona nyaman nih? Ini saatnya kita inovasi. Apakah modal kita cukup? Apakah gini kayak gitu. Dan itu balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Harus ada orang yang memutuskan untuk oke, ini lanjut. Oh oke, kita mending pindah haluan kayak gitu-gitu. Atau nggak paling buat ngebantu si pertanyaannya kayak dari pengalaman lu Swin yang banyak banget itulah gitu yang sampai terlihat terukur itu. Enggak juga sih. Ada satu momen leap of faith-nya lu tuh dari mana sih gitu aja sih. Ya kalau misal gue nih, misal hitungan di kehidupan pribadi gue ya leap of faith gue bekerja di kantor gue yang sekarang. Karena waktu itu gue mikir oke, gue bisa nih hidup dengan idealisme gue yang menurut gue ini udah cukup bisa menghidupi gue gitu. Tapi ternyata tidak, ada yang dibutuhkan di mana modalnya adalah relasi, modalnya adalah experience, modalnya adalah secara materi juga dibutuhkan kayak gitu-gitu. Jadi yang gue bilang tadi ada yang terukur atau tidak, yaitu ada beberapa yang terukur, misal secara materi tuh, gue emang kalau ketika waktu itu membuat sebuah bisnis atau apapun itu, ya emang belum ada duit gitu. Ya emang saatnya gue untuk mengumpulkan experience, mengumpulkan apapun yang gue entah ke depan gue akan menjadi seorang seniman atau menjadi seorang apapun itu, ketika gue udah punya modal secara materi, secara experience dan bla bla itu, gue udah cukup yakin untuk leap of faith gitu, untuk meloncat terjun bebas lah kayak gitu. Karena kalau misalnya nambahin tadi soal Aswin, kalau ngomongin soal leap of faith kan sebenarnya nggak bisa lu ujuk-ujuk leap of faith tanpa persiapan apapun. Iya. Karena kalau misalnya lu ngomongin soal kayak gitu tuh, itu bakal jadi useless juga gitu. Kayak lu nggak punya persiapan apa-apa, mendadak lu pengen berubah total gitu loh direksinya tentang apapun itu ya. Itu malah jadi nggak wise juga gitu, nggak bijaksana buat keputusan hidupnya lu. Kayak soalnya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi Aswin tuh mungkin dia mencoba menjelaskan kayak lu tuh harus tahu dulu nih apa yang terukur sama enggak secara experience sama materi. Kalau misalnya udah cukup aman nih, ya udah lu boleh leap of faith gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu. Semoga Titis terjawab ya. Amin. Oke, jadi kan kebetulan kita kan ini ya Kak, live YouTube juga nih. Ada teman-teman yang komen di live chat kita, nanya kayak gini. Gimana sih caranya supaya bisa standing di antara komentar teman saat memulai sebuah program, terus banyak yang ngomong, ini mah plagiat, kayak gitu. Gimana nih Kak, menurut Kakak ini berupa konten ini nih, nanyanya nih. Udah. Ini langsung aja ya, yuk. Tanpa tadi ngaling-ngaling. Jadi di desain sendiri tuh ada yang namanya, ini sebenarnya dari Bible gue tahu ya, kayak there is nothing new under the sun, itu pertama. Kedua mungkin ya udah baca buku Still Like an Artist dulu mungkin untuk orang-orang yang masih berpikiran seperti itu gitu. Dan ketiga mungkin saran gue ya bikin aja, biarin orang-orang ngomong apapun itu. Banyak orang yang mungkin tidak kompeten maupun kompeten untuk ngekritik lu, tapi ya udah sikat aja dulu gitu. Karena menurut gue lu dikasih 2 telinga dan 2 tangan ya untuk nutup telinga itu gitu. Jadi ya udah nggak usah denger, tapi lu jalankan apa yang menurut lu ideal dan menurut lu visi lu cukup baik untuk dan impactful bagi kehidupan lu kayak gitu. Itu dari gue ya. Terus kalau misalnya dari gue tadi sebenarnya setuju sama Aswin, kayak sebenarnya di dunia ini yang kita percaya adalah nggak ada yang namanya original. Semuanya itu udah pasti hasil modifikasi dari apapun itu. Soalnya kan apapun yang original itu udah pasti dari alam. Ya kan? Kayak apapun itu dari namanya pattern, dari apapun itu semuanya dari alam, dimodifikasi sama manusia, sampai akhirnya bisa jadi suatu platform atau konten atau entertainment yang akhirnya kita bisa nikmati. Itu sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak usah takut sama kata-kata ini plagiat nih dan lain-lain. Soalnya emang nggak ada yang original. Tapi buat mengatasi
masalah-masalah seperti itu karena kita hidup di masyarakat. Ada yang namanya mungkin tadi kata Aswin still like an artist adalah metode di mana kayak lu harus ada amati, tiru, modifikasi nih. Yang penting adalah lu modifikasinya. Karena amati, tiru, modifikasi itu bukan segambleng-gamblengnya lu copy paste. Ini punya gua nih jadinya, tapi enggak kayak si fase yang terpenting itu justru fase amatinya dulu nih. Apa sih yang menurut kalian bagusnya itu di mana gitu? Kalau misalnya kalian udah bisa tahu, oh ternyata gue sukanya itu ini tuh kenapa ya udah tahu. Karena kalian bisa ambil intisarinya nih, yang bagusnya gimana, dan kalian tinggal modifikasi jadi gayanya kalian sendiri. Karena kalau misalnya ngomongin soal pencarian ciri khas diri kita sendiri kan itu sebenarnya nggak bisa ada teorinya. Itu kan sebenarnya perjalanan kita buat nentuin nih kayak akhirnya apa sih yang pengen kita, apa sih yang orang tuh tahu gitu tentang kita. Kalau misalnya ngomongin soal Aswin, orang-orang tuh mungkin orangnya kayak langsung terpikiran kayak oh ini podcast, atau gak ini mungkin kayak audio editor nih. Itu kan sesuatu yang perjalanan Aswin dari dulu ke sekarang tuh dia bikin gitu loh. Sampai akhirnya bisa jalanin sampai oh ternyata ya ciri khasnya dia tuh mungkin gaya-gayanya lebih ke street art atau lebih ke motion-motion kayak gitu. Itu kan sebenarnya perjalanan dia dari dulu, mungkin dia mengamati suatu karya yang kayak menurut dia kayak oh ini keren nih, gue pengen bikin kayak gini, cuma gue gak pengen niru. Gue amati kayak apa sih yang bikin keren sampai akhirnya oh gue tahu nih inti dari dia keren tuh ternyata ini. Ya udah lu ulik-ulik, lu pakai gaya lu sendiri dan lain-lain, akhirnya jadi sesuatu yang baru gitu. Dimana mungkin gak akan plagiat juga. Sebenarnya teori tentang amati tiru modifikasi itu udah cukup overrated ya. Tapi menurut gua yang paling utama adalah dikembalikan lagi ke roots-nya, yaitu ketika kita bayi, kita ngomong kan niru dari kedua orang tua ya. Kita bisa ngomong pun itu karena memodifikasi dan mengamati dan meniru apa yang orang tua kita ngomong gitu. Sampai gitu. Nah, akhirnya kita ngikutin yang mereka omong gitu. Ya simpel itu aja sebenarnya manusia. Kayak ketika misalnya lu ngomong Aswin gitu atau Mario Genesis ya, Mario adalah kumpulan dari 5 referensi dia yang dia idolakan, misal kayak gitu. Akhirnya membentuk satu yang dinamakan Mario Genesis. Kayak misal gue juga kayak apa itu kumpulan dari orang ini, role model yang gue kumpulin jadi Aswin DC kayak gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih. Semoga yang di live chat YouTube terjawab ya. Sepertinya dia langsung senang banget sih ini Kak, aku lihat. Keren. Ketika di notice dia langsung senang banget. Semoga terjawab ya. Ya. Masih bisa nanya Kak ini? Sampai kita bisa sampai jam berapa sih? Jangan gitu dong. Ada yang nungguin pagi juga. Oh iya, maaf. Oke, satu lagi ya. Ya, yang mana lah ya. Ini ada satu lagi pertanyaan, dan satu lagi pertanyaan ini tentang Froyonion. Jadi ada nanya kayak gini Kak. Apakah Froyonion memiliki SOP dalam membuat konten visualnya atau memberikan kebebasan sepenuhnya kepada tim-timnya? Karena kalau dilihat dari sudut pandang dia, jadi yang ngomong ini namanya Lintang, dari sudut pandangnya Lintang, kalau nonton Froyonion itu joyful banget dalam bekerja. Joyful. Jadi karena ini pertanyaan terakhir, mungkin boleh sekalian Kakak tutup gitu ya? Ya boleh. Sekalian ditutup dengan apa yang something special. Waduh. Dan kalau yang Mas Ari J mau ditanyain Kak, ini pertanyaannya Mas Ari. Nggak usah ya. Kita nggak nerima kekuatan orang dalam. Kita nggak nerima ya. Sorry banget. Tidak sehat untuk kita sendiri. Nggak sehat itu ya. Tidak sehat. Tidak baik. Oke. Kalau gitu boleh dijawab pertanyaannya Lintang. Kalau bisa dibilang tadi semau-mau, tentu tidak gitu. Karena waktu gue juga sudah ya di Froyonion ini banyak kayak hal-hal yang misal gue bikin, lu apa sih Swin, ini terlalu art, ini terlalu gak jelas kayak gini-gini. Ya udah gue akhirnya masuk ke SOP-nya Froyonion lagi. Tentu pasti ada SOP-nya ketika lu udah ngomongin sebuah, entah itu konten kreator yang hitungannya udah bisnis kayak gitu-gitu, pasti ada. Kecuali lu ya barat seniman dan lu kerja untuk diri lu sendiri gitu, ya udah semau-mau aja, untung nggak untung, ngerugiin apa enggak kayak gitu. Gitu. Kalau dari lu. Ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal tadi udah pasti jelas ada SOP-nya, karena kalau misalnya kalian nonton dari segi konten Froyonion kan dari sejaga feel sama mood kan sebenarnya itu satu nada semua tuh mungkin kayak gitu ya. Kita emang pengen ngejaga itunya, karena tadi yang awal-awal kita ngomong adalah Froyonion mungkin terkenal atau mungkin yang kuat dari Froyonion adalah visualnya. Jadi sebenarnya kita pengen tetap ngejaga si kualitas itu sendiri sih. Terus kalau misalnya ngomongin soal SOP dan dibebasin atau enggak, kalau ngomongin soal eksplorasi sebenarnya kita bebasin. Jadi orang bebas buat pakai metode apapun, teknik apapun, kayak misalnya gue pengen coba pakai 3D nih, sikat gitu. Gue pengen coba pakai motion yang aneh-aneh ya sikat, tapi apakah itu sesuai konteks yang kita pengen sampaikan? Soalnya kan sebenarnya yang paling penting dari pembuatan konten adalah informasi yang lu pengen sampaikan tuh harus nyampe ke penontonnya kan. Jangan sampai kayak informasinya lu tuh tergeser sama hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kayak katakanlah misalnya gue pengen ngasih tahu makanan ini tuh enak,
tapi dengan kebanyakan motion 3D art yang mungkin dibilang wah ini keren banget nih, tapi malah jadi nutup informasi utamanya. Itu sebenarnya nggak bisa juga kayak gitu kan. Ibarat kalau misal makanan ini yang gulanya kebanyakan gitu, manisan gitu juga nggak enak gitu. Jadi bener kata Hindia secukupnya. Secukupnya bro kayak gitu. Ini karena gue sedikit panik karena Bapak Ari aja ngomong di komen, awas lu ntar di review tahunan gue tanyain. Udah itu aja sih. Terima kasih buat teman-teman udah. Thank you banget buat yang udah berpartisipasi selama Maret ini 1 jam ini lebih ya. Mungkin itu aja. Kembali ke studio, kembali ke Nabila. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga Lintang pertanyaannya terjawab ya, dan terus tonton konten-kontennya Froyunion, terus ikutin juga. Dan jangan lupa untuk teman-teman di sini nanti yang ketinggalan, nanti kita bakal share ulang, Mikti bakal nge-share di Instagram, Mikti juga bakal nge-share di YouTube lagi, jadi jangan khawatir. Dan nanti materinya juga banyak yang mau minta nih Kak, materinya bisa kita bagikan ya? Materi-materinya gimana dari kakaknya? Iya. Oke. Nggak tahu yang gimana ya. Ya ntar lah, gampang lah. Oke, siap. Kalau untuk itu di sini Mikti mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Aswin, buat Kak Mario udah nyempetin waktunya, udah mau ngobrol bareng, dan sejauh ini adalah webinar yang bisa mencapai 100 orang dan penuh, nggak bisa masuk lagi. Jadi makanya banyak yang di live YouTube akhirnya. Dan di sini juga teman-teman yang di YouTube enjoy banget, ngucapin makasih juga sama kakak-kakaknya. Semoga kakak selalu sehat selalu ya. Amin. Dan terima kasih banyak buat Mas Arije juga yang udah datang nyempetin. Ini masih komen juga Mas Arinya di sini. Sudah dong. Lanjut di kantor saja. Nggak usah dibuka di sini semuanya. Ini boleh foto bareng nggak sih? Boleh banget, boleh. Ini juga kita rekam, nanti kita bakalan masukin videonya juga, nanti kita ada tayangan ulangnya. Ini boleh foto bareng juga. Enggak, tadi Mario pengen pamer katanya. Enggak pakai yang lu. Kameraku bagus banget, Swin. Kenapa lu? Asli tuh emang suka menyudutkan ya. Buat kalian yang pengen tahu, asli tuh emang orang-orang yang suka menyudutkan gitu. Ya udah, ayo. Foto ya. Boleh foto bareng. Teman-teman boleh on cam, mau foto bareng. Jadi gimana? Ini gimana cara biar mukanya semua seukuran gitu? Pasti nggak bisa sih sepertinya. Nanti dibantuin juga sama pihak Miktinya. Tolong pihak Miktinya ya Kak. Oh udah gak review. Ya udah. Oke. 1, 2. Ya udah pakai handphone gua aja. Iya. Mau foto bareng. 2, 3. Mukanya semua seukuran. Lagi ya. 1, 2. Sepertinya. Nanti dibantuin juga sama pihak Miktinya. Tolong pihak Miktinya ya Kak. Ya, Nabila dan teman-teman partisipan lainnya. Buat Nabila sama Mikti, buat iya juga. Mau ngucapin terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin untuk webinar 12 Mikti sampai di sini. Dan next kita bakal ada webinar selanjutnya lagi. Dan masih banyak narasumber yang bakalan kita kasih tahu lagi ke teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu follow Instagramnya Mikti. Dan ikutin terus dan stay tune terus. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Froyunion juga ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Selamat jaga kesehatan. Terima kasih banyak juga buat kakak-kakak Froyunion. Biar kayak YouTuber. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin untuk webinar 12. Buat yang ketinggalan, nanti bakalan kita update ya. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih banyak. Absen. Makasih. Assalamualaikum.